Sobat alam semuanya, inilah podcast Sekolah Alam Minangkabau. Abra Kadabra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat alam semuanya, bertemu lagi dengan podcast Sekolah Alam Minangkabau. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang sudah tidak asing lagi dari planet Pluto. Ya, udah Ucup. Bagi angkatan yang setahun yang lalu sudah mengenal beliau ini karena beberapa kali juga sering ikut di event Sekolah Alam Minangkabau, di Alek Minangkabau, di Ramadan Camp, di camping-camping Ramadan juga udah Ucup datang sebagai volunteer. Nah, welcome udah Ucup, ahlan wa sahlan. Wah, welcome to Perdas ahlan dik. Gede, masya Allah ya. Pak Bang Alhas. Ya. Kok Saya Pak Ucup Bang? memanggil Pak Bahasnya. Iya, kenapa Pak? Karena Pak kan Pak Alhas kan di sekolah alam. Nah, guru di sekolah alam. Iya. Pengajar, pendidik, tenaga pendidik Pak. Oke. Kalau Bang karena kita kan alumni, sama-sama Sama-sama. alumni. Ya, satu alma mater. Untuk sobat alam ketahui bahwa udah Ucup ini dengan Pak Al, satu alma mater kita dahulu di Pondok Pesantren Iya. Modern Diniyah Iya. Pasti ya Bukit Tinggi. Tapi beda angkatan. Beda angkatannya. Udah Ucup angkatan keberapa udah Ucup? Oh, kalau waktu itu angkatan ke-14. 14A. Pak Al angkatan ke-7. 7 deret lagi. Iya. Kalau Pak Bang Alhas zaman bahula ya. Tidak juga. Tidak juga. Masih zaman-zaman Tapi waktu itu Maza Darsunal Ana udah ada waktu itu. Wah, Iya. setiap generasi Iya. selalu ada Maza dan Sunal. Ada Darsunal Ana gitu. Ya. Baik udah Ucup. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan udah Ucup. Kita akan berbicara tentang masa-masa kecil udah Ucup. Mulai dari cita-citanya mungkin, tentang hobinya, sampai udah Ucup ini sudah menjelajah dari titik nol udah Ucupnya. Tinggal mana nih? 0 kilometer 0 kilometer. Ini. yang di Aceh tuh Baik, untuk lebih terarahnya dan lebih cepatnya kita membahas. Nah, langsung saja kita persilakan kepada Ucup. Iya. Kita bahas dulu tentang masa kecil udah Ucup. Ya kita mulai dengan basmalah, Bang. Astagfirullahaladzim. Kalau dengan basmalah, hal yang biasa menjadi ibadah, Bang. Jadi selama Sahih. perbincangan itu kita dapat pahala. Sahih. Walaupun hanya beberapa jam ke depan gitu. Sahih. Nah, itu yang lupa tuh sobat alam semuanya. Iya. Ya, nabda Bil basmalah. bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol udah Ucup. Masa dari sunatana? Nasional Ana Podcast. Itu podcast. Al-Muhadasa. Kan Lughatul Arabiyyah Podcast. podcast ya kan muhadasa kan perbincangan gitu kan. Nah, kan kalau biasanya kalau waktu di pondok tuh Jumat sama Selasa ya. Udah Ucup. Oh iyalah. Kita lu Tamarat tuh pura-pura sakit Pura-pura kabur, sakit. kan? Harusnya waktu zaman itu tuh harus ada kan zaman Covid nih. Iya. Kalau pura-pura tamarat, ana demam, ana mas tua, ana huma. Kan ada apa tuh? Tembak. Ada. Ente tamarat ada. Langsung kali kan harus tahu suhu ya. Tahu harusnya tahu gitu. Waktu itu belum ada. Alhamdulillah. Jadi kita bisa Tamarat. Ya kan waktu itu Kis Mulugor ya. Nabda al-muhadasa bikratil basmalah. Ya. Atau let's begin the conversation by reciting basmalah. Enggak by reciting. Reciting ya, Reciting, ya. Kayak reciter pembaca. Iya. Reciter of Quran. Reciter of Quran. Kan waktu itu masa-masa kita sebelumnya. Jadi di mana kita mulai tadi ya? Masa kecil udah Ucup. Masa kecil ini yang nggak tahan. Ya. Makanya di sekolah alamnya Tadi kita bicara sekolah nih udah Iya. Ucup. Karena memang sekolah ini tidak lepas yang namanya pendidikan. Ya, Bukan hanya pengajaran. Kalau pendidikan itu apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Berarti berbeda pendidikan dengan pengajaran udah Ucup. Beda lah. Kalau pengajaran mungkin hanya transfer ilmu saja. Oh iya, Tapi dalam pendidikan itu ada pengajaran. Nah, terkadang kalau kita bang belajar tarbiyah ta'lim dulu kan? Tarbiyah wa ta'lim. Ta'lim ya, tarbiyah amaliyah dulu kan? Tarbiyah tuh iya. Tarbiyah itu ya kan ada tuh. Tarbiyah yang qasimu rasa-rasa, tarbiyah khuluqiyah, tarbiyah apa? Khuluqiyah, Bismillah bukan? Nah. jismiyah ya juga. Akliyah, baru. Iya. Khuluqiyah, akliyah, jismiyah. Akhlaknya. Jisman wa aqlan wa khuluq. Itu dia deh, kan mengingatkan. Makasih Mahat. Iya. Iya,
jisman mangkalan khuluqan. Nah, itu. Jadi apa yang dilihat, apa yang dengar, apa yang dirasakan. Kalau hanya sekedar pengajaran, mungkin nggak perlu sekolah. Benar. Karena di YouTube, di Google, mungkin bisa orang setuju. dapat. Tapi yang namanya bagaimana etika dan estetika di sekolah. Apa yang dirasakan. Tapi kalau hanya yang didengar, mungkin kita bisa mendengar itu. Tapi apa yang kita rasakan, Ruhnya ya. Ruhul ilmi. Zuknya juga. Zuk. Malam ya zuk, lam ya'rif. Kalau belum merasakan, belum tahu. Ya benar. Apa mahfuzat? Oh, mahfuzat. Malam ya zuk, lam ya'rif. Nggak ada tuh yang lebih. Zuk zulatan sa'atan. Nah. Man lam yazuk Zullat ta'allumi sa'atan. tajarra'an zullal jahli Tulal tulal hayati. hayatihi. Nah, apabila tidak merasakan sulitnya belajar, maka persiapkanlah Sedetik ini. sedetik. Siapa yang tidak merasakan apa tadi? kesulitan dalam belajar. Sedetik saja. Ya, maka Maka dia persiapkanlah untuk menuai kebodohan hingga hari tua. Ya benar, setuju. Jadi memang usia dini, usia kecil nih Iya, untuk meraih ilmu ya. iya meraih ilmu. Ya, apa? Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Dia Kalau membekas udah ya. masih membekas. Kalau sudah besar, Nah, bagai melukis di atas air kan, hilang aja dia. itulah. Baik, kita kembali ke Kembali masa kecil deh. Ya. Dimulai dari mana nih? Masa kecil. Jadi masa kecil ini kadang-kadang unik lah masa kecil. Ya, masa kecil dari lahir lah ya. Kalau udah Ucup lahir tanggal 10, tanggal 10. Tanggal 6. Tanggalnya 6. Tanggal 6. Ya, Bulan 10. hanya 10. Tahun 1413 Hijriah. Oh, hitungnya hijriah. Iya, kalau Masehi. Masehi bisa dicari di Google. Nanti. Kita kalkulasikan lagi nah. Kita kalkulasikan. Oke. Jadi kalau kadang-kadang cerita sama kakak dan abang, kakak kandung dan abang kandung ya, Ya. si ini enak juga nih, Ya. nama lahir, nama besar tambah dengan nama Ucup tadi itu, seiring berjalannya waktu dapat nama terus. Oh, bertukar-tukar ya. Ya bertukar-tukar sesuai zaman dan sesuai kebutuhan. Ya. Jadi kalau waktu itu dikasih nama Ade Saputra. Kenapa Ade Saputra? Karena abang dan kakak ini, yang abang ingin punya adik perempuan, yang kakak ingin punya adik laki-laki. Jadi kalau nama dan nanti lahir adiknya laki-laki, kasih Ade Saputra. Ya. Kalau lahirnya perempuan, kasih Ade Saputri, tinggal A dan I. Ya, Itu dia. Jadi lahirlah alhamdulillah di masa itu, kan masa itu ya, waktu itu lahirlah laki-laki. Jadi Ade Saputra. Ade Saputra. Tentu dong, masa laki-laki lainnya Ade Saputri? Iya, ada juga. Kalau kayak Sampai belajar cuman. ada kayak waktu waktu rektor wakil rektor 3, kalau kita nggak tahu, Jangan disebut nama udah Cuk. Nanti dilihat podcast kita. enggak kalau waktu itu ya, kan waktu kuliah dulu. Kita sama kampus. Enggak, waktu itu kuliah. Oh, Jadi ya. kadang-kadang namanya menipu pula. Ya. Kalau kita nggak tahu orangnya, rupa kalau dilihat Kita kira perempuan. ternyata Ternyata laki-laki. Ya, betul. Sama waktu ayah waktu sakit, jadi pergilah ke rumah sakit. Ada nama dokter. Ya, nama dokter. Nanti kita sebutlah namanya lucu lah kan. Kita ya. Nanti kita cut lah. Ya. Kita cut. Atau kita bukan nama lain. Namanya perempuan banget. Perempuan. Rupanya laki-laki. Rupanya laki-laki. Iya. Dokter spesialis radiologi waktu itu. Jadi ada waktu itu di foto sih. Tapi kalau carinya lama pula. Nanti lah Ya, kita bisikan nanti namanya. Kita bisikan namanya. Kita tulis nanti di caption. Namanya ada Tiraha. Lanjut. Jadi lanjut dari cerita apa tadi, lahir Ya, dikasih nama Ade Saputra. Jadi karena kakak ingin adiknya perempuan, laki-laki, abang ingin adiknya perempuan, pas di abang dipanjangkannya lah rambut sampai sini dulu Ya. nih. Kan sebenarnya kalau rambutnya panjang ini kan sunnah Nabi, kita kan nggak tahu gitu. Tapi kalau laki-laki sebahunya dong. Ya sebahu, maunya kan sebahu. Kalau perempuan Tapi kalau waktu itu abang segini. nanti apa anak gading? Iya, itu karena abang ingin adik perempuan. Ya. Kalau kakak ingin adiknya laki-laki, ya nggak dapat dia. Jadi ya bertolak belakang lah. Nah jadi kalau dulu setelah itu tuh dari lahir sampai umur 2,5 tahun. 2,5 tahun waktu itu ayah kan masih kerja di Pekanbaru. Bukan baru. Pekanbaru ayah bawa mobil, jadi dibawalah sama ayah ke Pekanbaru. Truk.
Ya, mobil dan truk lah, dan truk. Iya, iya. Kalau diesel yang Yang apa namanya? mobil bak tuh. Iya, Pokoknya iya. kalau diesel lah. Ada istilahnya eskavator. Ada eskavator loh. Iya, eskavator. Eskavator tuh yang tukang kirim. Gimana? Itu alat berat. Eskavator, dozer. Sensor. Begitu kecil loh, guru sekolah alam nggak tahu. Balu ada. Soalnya waktu itu di Pekanbaru masa-masa pembangunan sempat lah waktu itu ayah sama keluarga punya eskavator dulu. Karena ya ngaruh itu tuh kan waktu itu Pekanbaru sedang gencar-gencarnya pembangunan tuh, penimbunan atau kan rawa-rawa tuh. Jadi disitulah suka malalanya. Kenapa malala? Ayah karena bawa mobil. Iya. Jadi jam 4 atau jam 5 tuh udah bangun kan, sholat subuh ya. Nanti mandi itu enggak di rumah tuh. Di rumah? Enggak di rumah. Nggak ada air di rumah. Bukan enggak ada air di rumah. Iya. Mandi itu di danau buatan. Oh, di lokasi ayah betul. Ya, ayah kan ambil kerikil. Jadi turun eskavator ngerok kerikil masukkan ke bak mobil, yang mana mandi. Ya. Ayah minum kopi. Ya, kan kopi. Kalau orang bawa mobil sangat jarang kita temukan yang tidak. Artinya udah waktu itu sudah dicampakkan ke alam. Iya. Cuman kalau waktu itu gimana lah kan berenang-berenangnya itu yang rendah-rendah. Ya, benar-benar. Karena usia 2,5 tahun. 2,5 tahun sampailah umur 5 tahun di Pekanbaru. Karena waktu itu ibu dinas di Bukit Tinggi, datanglah ibu ke Pekanbaru. Sebenarnya niat ibu itu cuma jemput anaknya itu karena sudah rindu ya namanya anak kan. Iya. Sama orang tua mudah-mudahan anak cepat pulang ya. Amin. 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 Untuk sobat alam ketahui, sebenarnya udah Ucup nih pengantin corona. Yang berhelatnya itu di zaman corona. Kan paket hemat sesuai syariat lah. Sesuai syariat, ya. Yang penting kan sah bukan wah. Kalau sahnya tuh yang penting di kantor KUA ada bapaknya, ada calonnya waktu Ya, itu dan kan. 2 saksinya. Dua itu tuh kalau ada Saksinya sah. iya sah, 2 saksinya. Ya. Karena waktu Ana sering pergi-pergi melihat teman-teman akan nikah, di samping ada sebenarnya dalam hukum negara atau hukum agama 2 orang saja sudah sah. Tetapi kita yang hadir di sini adalah saksi bagi kedua mempelai bahwasanya kedua mempelai adalah sudah sah menjadi suami istri. Ana sering dengar penghulu kayak gitu tuh. Makanya Ana sering-sering datang waktu akan nikah. Jadi pas Memotivasi ya? Memotivasi biar cepat segera menikah. Segera nikah. Untuk sobat alam ketahui, jadi cara motivasi agar cepat menikah, sering-sering lihat orang akan nikah. Iya. Itu tips dari dulu. Ya, itu untuk bonding lah kan, menaikkan level semangat kita. Jadi nikah tuh bukan tentang kita enak-enak saja, tapi bisa berjuang bersama-sama. Ya, berjuang bersama-sama. Itulah. Garis bawahi. Berjuang bersama-sama. Tapi kalau udah berjuang bersama-sama, apapun itu, mau senang bersyukur, mau kurang senang kita bersabar. Apalagi kalau bersyukur kan. Nah, karena sebenarnya kesulitan itu nikmat bagi kita. Nikmat bagi dalam hal positifnya. Maka Allah akan tambah kenikmatan yang lain. Benar, Ucup. Kita lanjut nih. Agak Iya kan ada simpangnya banyak, maklum lah. Kalau kita suka touring itu kan bukan jalan gitu aja. Kan ada pergi deh sebentar. Ya, ada gorengan, ada kopi susu enak sini ya. Jadi lanjut setelah ibu datang baru waktu itu kan ayah ini kan anak pertama dari 8 orang bersaudara. Jadi kami KB keluarga berencana ya. Keluarga besar. Kirain keluarga berencana. Kalau anak insya Allah KB juga saat keluarga berencana insya Allah mudah-mudahan kalau Allah berencana 10 anaknya. Enggak, 10 anaknya ya dalam 2 tahun. Oh ya, direncanakan 2 tahun. Dan rencananya kalau bisa sebanyak-banyaknya lah. Ya, sunnah Rasul itu sebanyak-banyaknya. Iya, karena Rasulullah nanti akan membanggakan diri beliau di hadapan para rasul lainnya dengan umat yang banyak. Jadi cetak mewahnya. Iya. Dan juga karena kita di orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan, jadi kita bekali anak-anak kita dengan pendidikan yang bagus juga. Seperti yang tadi. Ya, setuju deh. Sejuta. Oke, kita lanjutkan karena ayahnya anak pertama, kan pergi ke adik-adiknya lah kan, ada tante. Kadang-kadang sama tante itu panggil kirain karena adik-adik ayah panggil ke ayah nih udah juga kan, udah. Datanglah ibu ini manggil ayah, udah juga kan. Nah, kan kalau
orang-orang kekinian, babang, bebek, apalah gitu kan. Iya, iya. Karena Udah, waktu itu udah juga kan. Jadi Kirain ini tante. oh, jadi Uda Ucup sendiri mengira bahwa ibu Uda Ucup itu adalah tante. Iya, karena selama Benar-benar banyak akhlak Uda Ucup ini. Ibu sendiri saudara-saudara. iya, karena gini, karena apa itu? Oh, apa tuh? Dari umur 2,5 tahun sampai umur 5 tahun tuh nggak ada pulang kampung, jadi nggak ada ketemu, dan itu pun nggak ada video call kayak sekarang. Itu tuh telepon 08 misalnya kode Bukit Tinggi 0752. 0752, kalau Pekanbaru 0751 nggak salah ya, segitulah. 54 nah. 54 nggak tahu lah waktu 51 Padang. ya, kalau nggak salah itulah kan. Jadi karena nggak tahu itu tuh, maka kirain tante, rupanya itu loh misalnya gitu. Itu makanya kepada orang tua, kita kan orang tua, insya Allah. Jadi siapapun dimanapun anak kita, tetap kita kenalkan kepada orang tuanya. Mungkin agak-agak dewasa sedikit lah ya. Kalau hubungan suami dan istri itu memang bisa berpisah, tapi hubungan anak dan orang tua itu tidak bisa berpisah. Ya, tidak bisa. Karena apapun itu kita harus menyampaikan kepada anak dengan cara yang baik, dengan kata tutur kata dan pendidikan juga. Karena nanti kalau maaf ya, kalau ada anak-anak yang broken home gitu kan. Iya, memang tidak mungkin di sekolah Alam Minangkabau sendiri udah cukup. Memang ada sebagian dari siswa kita yang ini mohon maaf menyebutkan kalimatnya, memang ada yang broken home, ada yang orang tua berpisah gitu kan. Sehingga memang agak terkendala dalam hal pengembangan pendidikan. Jadi memang seperti itulah kita selaku orang tua dalam hal pendidikan, katakanlah yang benar. Ulil haqqa walau kana murran ya. Iya. Katakanlah yang benar itu benar walaupun itu pahit gitu kan. Nah, walaupun memang secara orang tua memang sudah berpisah, tapi anak dan orang tua tidak akan pernah berpisah. Karena itulah kan, walaupun orang tua sudah berpisah, tapi anaknya mendoakan orang tua tetap dapat kedua-duanya. Begitu. Termasuk dari apa? 3 amalan yang tidak akan terputus. Ya. Makanya kita memberikan pendidikan ke anak-anak. Kan di sekolah alam kan bebas lah kan, bebas bukan sebebas-bebasnya, tapi bebas dibatasi dengan aturan-aturan dan norma-norma. Ya, setuju. Makanya kita di sekolah alam ini kan kita pakaian kita bebas bukan sebebasnya, tapi yang penting menutup aurat. Aurat tetap terjaga dan tertutup gitu kan. Kemudian juga kita belajar sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kita bukan menyetarakan anak-anak, tapi mengembangkan potensi yang ada di dalamnya. Sama kayak satu kamera, satu lagi GoPro gitu kan, dia kan sama-sama kamera. Cuman kalau kamera yang kita pakai sekarang dibawa action kan nggak bisa juga, masuk air ya insya Allah bisa. Siap tuh masuk bengkel lagi. Tapi kalau GoPro kita bawa air kan bisa ya, baru sesuai kebutuhan. Artinya iya, seperti orang bilang kalau istilahnya kalau monyet dia mampunya adalah memanjat. Kalau ikan berenang, jadi jangan ikan disuruh memanjat, terus monyet disuruh berenang, gitu kan? Atau jadi disesuaikan dengan kemampuan. Kemampuan masing-masing. Karena kita ini mendidik dan memberikan ilmu kepada manusia itu, bukan kepada barang, gitu. Tapi kalau sama kayak mic inilah kan, mic ini kalau tidak presisi dan tidak sama mungkin beda lah kan, karena dia benda, itu kan. Kalau manusia ini disinilah kita uniknya membangun peradaban tadi. Ya. Kita lanjut ke sesi kedua.